Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Winarti dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menceritakan biografi Muhammad Hatta. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama yang mendampingi Soekarno. Ia dinobatkan sebagai Papa Koperasi Indonesia. Beliau adalah pria kelahiran 12 Agustus 1902. Beliau lahir di salah satu kota di Sumatera, yaitu di Bukit Tinggi. Ayahnya bernama Muhammad Jamil dan ibunya bernama Siti Saleha. Masa kecil Muhammad Hatta tumbuh di bawah pengasuhan ibu Siti Saleha. Saat berusia 8 bulan, ayahnya meninggal dunia. Muhammad Hatta menjadi satu-satunya laki-laki di antara 6 saudara perempuannya. Muhammad Hatta tumbuh menjadi sosok pemuda yang memiliki ketertarikan kuat dengan organisasi kala itu. Ketertarikan beliau terlihat semenjak ia duduk di Mary Griffith Laker School, derajat dengan sekolah menengah pertama. Saat itu, Muhammad Hatta memilih bergabung dan menjabat sebagai bendahara di Perserikatan Chong Sumatera Nipon. Hari demi hari, semenjak bergabungnya Muhammad Hatta di Perserikatan, membuat ia berubah menjadi sosok yang disiplin dan adanya rasa tanggung jawab. Dalam kesehariannya, Muhammad Hatta adalah orang yang memiliki ketertarikan kuat dengan cabang ilmu perekonomian. Namun, kecerdasan dan ketelitiannya membuat ia peka terhadap hukum, isu politik yang ada di Indonesia. Saat itu, pendidikan Muhammad Hatta berlanjut ke negara Belanda. Muhammad Hatta melanjutkan pendidikan sekitar tahun 1932. Beliau menyelesaikan pendidikannya di Nederland Handelsschule School, Rotterdam, Belanda, dan meraih gelar DRS. Perubahan dalam diri Muhammad Hatta pun terjadi ketika ia bergabung dengan Indonesia Vereniging saat masih studi di Belanda. Bergabungnya ia dengan organisasi tersebut menumbuhkan ketertarikan dengan dunia politik. Selang beberapa waktu, Indonesia Vereniging menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI, yang sebelumnya merupakan organisasi mahasiswa biasa, berubah menjadi buah organisasi yang lebih besar dan memiliki andil dalam kancah politik Indonesia saat itu. Pengaruh PI yang kian masif membuatnya diakui sebagai pos depan pergerakan nasional di wilayah Eropa. Kepiawaian beliau dalam organisasi juga sering membuatnya terpilih menjadi pembicara dari Indonesia dalam berbagai konferensi bertaraf internasional. Sedari kecil, beliau telah akrab dengan kegiatan membaca dan menulis. Bahkan Muhammad Hatta orang yang sangat rajin merilis artikel di Hari Nasional dan beragam majalah perhimpunan. Sekitar awal 16 Agustus 1945, Muhammad Hatta dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, di mana saat itu yang menjadi ketuanya adalah Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945 yang berlokasi di Pamekasan, Timur Jakarta Pusat, Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia kepada dunia. Setelah Indonesia mengumumkan kemerdekaannya, pria yang akrab dipanggil dengan Bung Hatta ini pun aktif sebagai pembicara di berbagai universitas Indonesia. Beliau juga berhasil meraih gelar Dr. Honoris Causa dalam bidang ekonomi dan hukum dari berbagai universitas di wilayah Indonesia. Bung Hatta juga kerap memberikan bimbingan gerakan koperasi agar mewujudkan cita-cita ekonomi koperasi yang ia miliki. Sekitar tahun 1951, tepatnya 12 Juli, Bapak Muhammad Hatta menyampaikan pidato lewat sebuah radio sebagai penyambutan pada Hari Koperasi Indonesia. Pada 17 Juli 1953, Hatta ditunjuk sebagai Bapak Koperasi Indonesia pada Kongres Koperasi Indonesia di Kota Bandung. Pada 14 Maret 1980, Indonesia pun berduka. Bung Hatta menghembuskan nafas terakhirnya dengan meninggalkan istrinya dan 3 orang anak. Beliau dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta. Pesan yang dapat kita ambil atau nilai yang dapat kita ambil dari Bung Hatta adalah
memiliki jiwa kesatria, yakni kebesaran hati yang tidak mengandung belas dendam. Seorang yang berjiwa kesatria berani membela kebenaran dan melawan kejahatan. Pada saat yang sama ia juga berbesar hati dan mengakui kelemahannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.